Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Solat TV? Kali ini kita akan mempelajari hukum bacaan yang ketujuh pada mad far'i, yaitu mad lazim harfi mukhaffaf. Di mana di materi sebelumnya kita sudah mempelajari mad lazim harfi mustaqal. Jadi di sini kali ini kita akan mempelajari mad lazim harfi mukhaffaf. Jadi di pelajaran-pelajaran sebelumnya ada kemiripan hukum bacaan. Di mana di sini yaitu mad dari huruf potong pada pembuka surah ayat Fawatir Syuar. Jadi di materi sebelumnya sama juga berkaitan dengan ayat-ayat Fawatir Syuar yang ada pada awal permulaan surah. Jadi di sini perlu kita ingat kembali contoh-contoh dari ayat Fawatir Syuar. Misalkan pada surah Al-Baqarah alif lam mim, pada surah Yasin Yasin, surah Al-Qalam Nun, wal qalami wa ma yasturun, pada surah Maryam Kaf ha ya ain shad. Jadi itu merupakan ayat-ayat Fawatir Syuar yang ada pada permulaan surah dengan panjang 6 harokat. Tentunya di sini kita harus tahu juga perbedaannya. Di materi sebelumnya kita sudah mempelajari mad lazim harfi mustaqal atau mad lazim harfi musyba'. Itu berkaitan dengan hukum tajwid antara izhar dengan idgham. Kali ini yaitu izhar dengan ikhfa. Mana kita langsung saja ke contoh yang pertama. Di sini ain sin qaf. 3 huruf ini memiliki panjang yang sama. Sekarang kita kupas kembali hukum bacaan yang berkaitan dengan hukum nun mati dan tanwin. Jadi di sini ada 3 huruf. Yang pertama ain, kita tulis saja seperti huruf Latin, ain. Terus kemudian ada huruf sin, kemudian qaf. Kita ketahui bersama. Setelah kita tulis dengan huruf Latin, di sini ada huruf ain. Kalau kita tulis dengan huruf Latin, ain itu A-I-N, di akhirnya ada huruf N yang berarti huruf nun mati. Begitu juga sin, S-I-N, N-nya itu nun mati. Ini dia nun mati. Selanjutnya di sini ada huruf qaf yang di akhirnya ada huruf F yang berarti ada huruf fa mati. Cuman kita harus perhatikan dulu 2 huruf yang sebelumnya, karena itu yang akan berkaitan dengan huruf setelah huruf tersebut. Contohnya ain. Di sini ada huruf ain, A-I-N, yang berarti huruf nun mati, huruf N, bertemu dengan huruf sin atau bertemu dengan huruf sa. Nun mati bertemu dengan huruf sa, itu hukum bacaannya pada hukum bacaan nun mati dan tanwin yaitu dibaca ikhfa, yaitu ikhfa hakiki. Yaitu nun mati bertemu dengan huruf sa, karena sa itu terdapat pada huruf dari hukum bacaan ikhfa hakiki, maka akan dibaca samar. Jadi pada saat pengucapan ain bertemu dengan sin atau bertemu dengan huruf sa, itu akan dibaca samar. Ain, jadi bukan dibaca ain, bukan ain sin qaf, tapi ain sin qaf. Pada saat ain itu n-nya dibaca samar, jadi tidak menyentuh ke lidah. Jadi kita terapkan materi hukum bacaan ikhfa hakiki. Ain bukan ain. Kalau ain izhar, kalau ain itu akan samar. Begitu pula juga dengan huruf sin yang di sini huruf n ada nun mati bertemu dengan huruf qaf. Ini dia qaf atau huruf qaf, itu juga dibaca samar karena ikhfa hakiki tadi. Jadi dibacanya ain sin qaf. Seperti itu. Jadi diterapkan ikhfa-nya di sini, kita dapat ikhfa seperti itu. Selanjutnya contoh yang kedua, di sini ada 1 2 3 4 5 huruf. Kaf ha ya ain shad. Ada 3 huruf yang memiliki panjang 6 harokat, sedangkan ada 2 huruf yang memiliki panjang 2 harokat. Yang 6 harokat ada huruf kaf, ain, dan shad. Sementara huruf ha dan ya memiliki panjang 2 harokat. Yang pertama itu huruf kaf. Kaf, ha ya ain
shad. Kalau huruf kaf, kaf. Kaf. Kalau huruf F berarti ini huruf fa mati. Terus huruf H, huruf ya, y dan a, ya. Terus ain, baru shad. Nah, seperti itu. 1, 2, 3, 4, 5. Kaf. KAF, huruf fa mati. Tidak ada hukum bacaan huruf fa mati. H. Begitu juga dengan huruf H. H, ya, ada panjang di sini, H dan ya. Tidak ada. Selanjutnya ain. Nah, di sini ada huruf ain, N. Nah, berarti ini hukum nun mati dan tanwin. Nah, ini dia ketemu. Jadi permainannya hanya ada pada huruf N dan mim, atau maaf, huruf N dan M. Kalau di akhirnya huruf hijaiyah itu N, semisal huruf nun, NUN, maka itu akan dibaca hukum nun mati, NUN, N di akhirnya berarti nun mati. Selain itu apa? Huruf sin, SIN, SIN di akhirnya ada huruf N, berarti hukum nun mati. Sedangkan kalau huruf M, mim mati pada huruf mim, atau pada huruf lam, LAM, di akhirnya ada huruf M, berarti hukum mim mati. Nah, jadi permainannya hanya nun mati dan mim mati, atau huruf N dan M pada huruf yang memiliki nama panjang, seperti itu. Nah, kita dapat di sini ternyata huruf N-nya nun mati bertemu dengan huruf shad. Kembali lagi dibaca ikhfa. Sedangkan yang lain, yang 4 ini, kaf, ha, ya, so, ini dibaca izhar. Kaf, ha, ya. Nah, jadi normal, dibaca terang. Tidak dibaca tapi kaf kedengaran F-nya, kaf kedengaran jelas, atau izhar. Kaf, ha, ya. Nah, pada saat ain, karena ada ain, AIN, ketemu N, nun mati, ketemu dengan huruf shad, maka itu hukum bacaannya ikhfa. Kaf, ha, ya, ain, shad, ain, shad. Jadi tetap dibaca panjang 6 harokat ikhfa-nya, seperti itu. Jadi sangat mudah sekali. Silakan sobat sekalian mempraktikkan di rumah dengan contoh-contoh atau bacaan-bacaan ayat fawatir syuar yang lain, seperti itu. Jadi ini kaitannya dengan hukum bacaan mat lazim harfi mukhaffaf, izhar dan ikhfa. Mat lazim harfi musaqqal atau harfi musyba' yang sebelumnya itu berkaitan dengan izhar dan idgham, seperti itu. Jadi apabila sobat sekalian mempelajari pelajaran sebelumnya, pasti akan paham mengenai hukum-hukum bacaan yang ada di mat far'i ini. Sekian materi kali ini. Jangan lupa subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.